Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga senantiasa kesehatan tercurahkan kepada kita semuanya. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Anda membahas tentang profesi hakim yang selama ini dianggap sebagai salah satu pekerjaan yang memiliki nilai prestisius. Ya, bagaimana tidak mereka menggeluti profesi tersebut dan mendapatkan kewenangan untuk mengadili sekaligus memutus berbagai perkara hukum yang terjadi di masyarakat. Di tangan hakim, nasib orang banyak ditentukan. Tapi ternyata tidak sedikit hakim yang jahat yang menguasai lembaga peradilan hari ini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk mengupas salah satu dosa besar yang harus kita hindari, yakni hakim yang jahat. Saya sudah bersama dengan Kiai Haji Arif Rahman Hakim, sudah hadir di studio Pro 3 kali ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hakim yang jahat. Nah, ini tidak bermaksud menyindir seseorang, tetapi mengingatkan ya tentang betapa hakim yang jahat itu adalah salah satu dosa besar. Sebagai pengantarnya, silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Qadi As-Su, hakim yang jahat. Al-Imam Samsuddin Az-Zahabi memberikan kajian beliau tentang dosa besar yang berikutnya, yaitu Al-Qadi As-Su, yaitu hakim yang jahat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah. Barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang telah Allah turunkan, fa ulaika humuz zalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang telah Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini agar seorang yang memutuskan perkara hendaklah melakukan penetapan hukum dengan keadilan sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Tidak boleh zalim, tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh mengambil hak orang lain. Harus sesuai dengan ajaran agama. Ada prinsip keadilan. Tidak boleh membenarkan yang salah, tidak boleh menyalahkan yang benar. Oleh karena itulah posisi al-qadhi, posisi hakim yang menentukan, yang menetapkan hukum dalam sebuah perkara. Rasulullah SAW membagi kepada 3 bagian. Beliau bersabda, Al-qudatu salasah, qadin fil jannah, wa qadiyani fil nari. Al-qudatu salasah, hakim yang menetapkan hukum dalam perkara. Ada 3 kata Nabi. Yang pertama, qadin fil jannah, hakim berada di dalam surga. Wa qadiyani finnari, dan 2 hakim yang lainnya berada di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Qadin arafa al-haqqa faqada bihi fahuwa fil jannati. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan hukum dengan kebenaran, fahuwa fil jannah,
maka dia berada di dalam surga. Dia tahu kebenaran, dan dia menetapkan hukum sesuai dengan prinsip keadilan dan kebenaran. Maka dia Allah masukkan ke dalam surga. Wa qadin arafa al-haqqa fajara muta'ammidan fahuwa finnari. Dan satu hakim yang mengetahui kebenaran, fajara muta'ammidan fahuwa finnari, dan dia menyimpang dari kebenaran, maka dia berada di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dia tahu kebenaran, tapi dia menyimpang dari kebenaran. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran. Maka hakim semacam itu Allah masukkan ke dalam neraka karena menzalimi orang lain, mengurangi hak orang lain, membenarkan yang benar, membenarkan yang salah, dan menyalahkan yang benar. Maka hak-hak orang akan hilang. Hakim semacam itu Allah ancam dengan api neraka karena tidak melakukan prinsip keadilan di dalam menetapkan hukum perkara. Kemudian kata beliau yang selanjutnya, wa qadin qada bi ghairi ilmin fahuwa finnari. Dan ada satu hakim yang lain, kata beliau, menetapkan hukum tapi tanpa ilmu. Dia tidak mengerti akan kebenaran. Dia tidak mengerti tentang hukum, tapi dia berani untuk menetapkan sebuah hukum. Maka dia pun berada di dalam api neraka. Oleh karena itulah dikatakan fama dzambul ladzi yajhal qala dzambuhu alla yakuna qadiyan hatta ya'lama. Kalau memang dia tidak mengerti tentang hukum, tentang kebenaran, maka janganlah dia menjadi hakim. Karena hakim itu pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dia menetapkan hukum apabila dia salah di dalam menetapkan hukum. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan, maka Allah ancam nanti di dalam api neraka. Oleh karena itulah seorang ulama besar, Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu, memberikan nasihat yang bagi lil qadi, kata beliau, ayyakuna yawman fil qada'i wa yawman fil bukai ala nafsihi. Hendaklah seorang hakim yang menentukan hukum dalam sebuah perkara, ayyakuna yawman fil qada wa yawman fil buka ala nafsihi. Satu hari dia memberikan penetapan hukum, tapi satu hari juga dia al-buka, dia melakukan proses al-buka, yaitu dia menangis. Apa maknanya? Dia selalu evaluasi diri, selalu muhasabah, bahkan bisa menangis apakah selama ini yang ia tetapkan itu benar atau salah. Dia menangis di hadapan Allah. Itulah yang dinasihati oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu. Satu hari dia menetapkan hukum terhadap sebuah perkara. Satu sisi lagi dia menangis. Maknanya dia selalu evaluasi. Jangan sampai apa yang ia tetapkan dalam hukum sebuah perkara menyalahi hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di hari kiamat, orang yang pertama kali mendapatkan sidang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ilal hisab adalah al-qudat, adalah para hakim yang menetapkan hukum dalam perkara. Apakah mereka adil atau mereka zalim, atau mereka berbuat sewenang-wenang. Mereka menyalahkan orang yang benar dan membenarkan orang yang salah. Oleh karena itulah para penentu keputusan hendaklah berbuat adil, jangan sewenang-wenang
jangan mengurangi atau mengambil hak orang lain karena dosanya nanti di hari kiamat amat sangat besar. Ya, baik. Jadi kalau jadi hakim itu sebenarnya adalah orang-orang yang terpilih karena mereka harus amanah ya, Pak Kiai? Benar. Mereka harus amanah. Mereka harus menetapkan hukum dengan adil. Harus amanah. Tidak boleh mereka menetapkan hukum membela yang bayar, bukan membela yang benar. Tidak boleh mengambil hak orang lain. Orang yang benar disalahkan, orang yang salah dibenarkan. Berarti dia tidak amanah. Dia tidak lakukan prinsip-prinsip keadilan. Termasuk dia tidak boleh menetapkan hukum karena ada tekanan dari yang lain. Dia harus berdiri dengan istiqlal. Artinya dia tidak bisa diintervensi dari sisi manapun. Bahkan dari penguasa sekalipun dia tidak boleh diintervensi. Karena ketika ada intervensi di dalam sebuah hukum, maka dikhawatirkan nanti ketika menetapkan hukum keluar dari batas-batas keadilan. Baik. Kita undang pendengar untuk bisa bergabung dalam perbincangan kali ini. Topik kita adalah salah satu dosa besar, yakni hakim yang jahat. Anda bisa bergabung bersama kami di 021 384 4545 atau 021 386 6712. Saya bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Anda bisa bergabung dalam perbincangan kali ini dalam Dialog Agama Islam Pro 3 RRI. Kalau Anda ingin melalui SMS ataupun WhatsApp untuk pertanyaan, silakan kirimkan pertanyaan Anda ke 081 399 399 888. Baik, saya ke pesan singkat dulu yang sudah bergabung dari pendengar. Ini sudah ada yang bergabung ke SMS Center kami. Selamat pagi, pendengar yang ada di Bogor. Pertanyaannya, apakah ada hakim yang bisa masuk surga ketika menyelamatkan seorang koruptor yang melakukan praktek korupsi karena membela rakyat kecil? Agak complicated ini kasusnya. Ya, bisakah hakim itu masuk surga ketika dia membela seorang koruptor yang melakukan sesuatu untuk membela rakyat kecil? Ya, seorang hakim menetapkan hukum kepada seorang koruptor. Ya. Maka dia harus menetapkan sesuai dengan hukum. Kalau koruptor harus dijerat hukum. Tidak boleh dibenarkan seorang koruptor. Kalau seorang koruptor dibebaskan karena dia membayar misalnya, maka dosa sangat besar ditimpakan kepada hakim karena dia menetapkan hukum tidak benar. Yang benar harus ditetapkan dengan benar. Kalau yang salah harus ditetapkan sebagai orang yang salah. Tidak boleh orang yang salah dibenarkan dan tidak boleh orang yang benar disalahkan. Kita ke Pak Elang di Jakarta. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Bapak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya pada Bapak Kiai. Umpama ada pemimpin yang mencapai kemenangannya sehingga dia bisa duduk di kepemimpinannya itu, tetapi dengan hasil yang curang. Namun yang saya mau bertanya, dia ada sholat saban hari itu, apa itu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bisa diterima sholatnya Bapak Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Abdi di Toli-Toli. Silakan Pak Abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau bertanya tentang pemimpin pengeksekusi atau hakim yang adil. Ini pertanyaan saya Pak Kiai, apakah hakim itu kalau dia salah memutuskan perkara atau sebaliknya membenarkan yang salah dan membetulkan yang salah, apakah itu
satu keluarga hakim itu dia tanggung dosanya dengan semua berjamaah, begitu Pak Kiai. Demikian Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak Arman di Kebumen, ini pertanyaannya bergabung melalui SMS. Bagaimana hukumnya hakim yang menerima suap? Ya, silakan Pak Kiai. Seorang pemimpin dalam sebuah kekuasaan, maka dia harus capai dengan cara-cara yang baik. Tidak boleh hanya untuk mendapatkan sebuah kekuasaan dilakukan dengan kecurangan misalnya. Tidak boleh sama sekali. Karena sebuah kekuasaan yang dicapai dengan kecurangan, maka tidak akan memberikan berkah. Bagaimana seorang pemimpin untuk mendapatkan kekuasaan didasarkan kepada sebuah kecurangan? Maka tidak ada legitimasi, apa istilahnya? Legitimasi dari rakyat. Tidak benar. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita dihasilkan bukan berdasarkan sebuah kecurangan, tapi benar-benar sebuah keadilan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang adil, oleh orang-orang yang amanah, dan didasarkan pada sebuah kebenaran, pada sebuah fakta dan kebenaran, bukan pada sebuah kebohongan, pada sebuah kecurangan. Karena akan berdampak pada negeri dan bangsa ini. Bagaimana negeri ini mau Allah berikan rahmahnya apabila pemimpinnya tidak adil, pemimpinnya tidak amanah. Oleh karena itulah, seorang pemimpin atau seorang penguasa, siapapun yang ingin mendapatkan sebuah kekuasaan, sebuah jabatan, harus diperoleh dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang dibenarkan oleh Allah. Tidak boleh menzalimi orang, tidak boleh mengambil hak orang lain, termasuk tidak boleh sogok menyogok. Mesti mendapatkan sesuatu itu dengan benar. Maka seseorang itu, pertama niatnya harus benar, yang kedua cara memperolehnya juga harus benar. Dan ketika dia berkuasa, maka kekuasaannya pun, jabatannya itu pun harus dilaksanakan dengan benar. Harus amanah, harus jujur, harus adil. Tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh berlaku zalim. Apabila ini dilakukan oleh seorang penguasa, maka berat dosanya nanti di hari kiamat. Rakyat akan menuntut banyak, apalagi seorang penguasa. Apabila dia zalim dan dia berlaku sewenang-wenang, maka hukumannya berat nanti di hari kiamat. Tapi sebaliknya, apabila seorang pemimpin yang adil, Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah berikan di negeri ini pemimpin yang adil, maka mereka mendapatkan naungan nanti di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Berikutnya Pak Abdi di Toli-Toli tadi, hakim yang adil, apakah kalau salah dalam memutuskan perkara, keluarga juga ikut menanggung dosanya? Seorang hakim, dia memutuskan perkara, tetapi dia putuskan bukan pada prinsip-prinsip keadilan. Dia bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Ada riswah, ada sogok. Lalu ia ambil terima uang. Ia terima uang itu, ia ambil uang itu. Dia telah berlaku zalim kepada orang. Dia telah menghilangkan hak-hak orang lain. Lalu dia bawa pulang uang yang diterima itu. Maka sama saja dia membawa bara api ke dalam rumah. Diberikan kepada istrinya, diberikan kepada anaknya, sama saja dia memasukkan bara api ke dalam rumahnya. Apa yang dimakan oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh istrinya, itu menjadi haram. Rasulullah SAW mengingatkan, kullu lahmin nabata min haramin aw suhtin fannaru aula bihi. Daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, dari korupsi, dari menipu, dari uang sogok, dari uang riswah, dari uang yang haram,
maka daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram itu apa kata Nabi? Fannaru aula bihi, neraka adalah tempat yang pantas untuknya. Maka seorang suami yang berlaku sewenang-wenang, dia mengambil uang dengan cara yang tidak halal, maka dosanya sangat besar. Dia menanggung dosa keluarganya. Allahu Akbar. Dan itu termasuk kalau berkaitan dengan rumah tangga, berarti suami yang durhaka. Selama ini kita hanya mengenal anak durhaka, tapi ada suami yang durhaka. Bagaimana? Suami yang mencari nafkah dengan cara yang haram. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sesuatu yang haram, sehingga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Ya, tadi juga ada pertanyaan dari Pak Arman di Kebumen, hakim yang melakukan praktek suap seperti apa hukumnya? Kemudian pertanyaan berikutnya, kalau seorang hakim mana yang harus dipegang, aturan hukum sebuah negara atau aturan hukum agamanya? Dua pertanyaan, silakan Pak Ustaz. Seorang hakim harus menentukan sebuah hukum berdasarkan hukum-hukum Allah. Dan hukum-hukum Allah itu adalah memiliki nilai-nilai yang universal. Hukum-hukum yang diterapkan di dalam sebuah negeri, ketika itu bersandarkan kepada prinsip-prinsip agama, maka dia telah berarti melaksanakan hukum agama. Islam mengajarkan sebuah prinsip keadilan. Wa idza hakamtum bainakum an tahkumu wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Jika kalian menetapkan sebuah hukum di antara manusia, apa yang Allah firmankan? Hendaklah kalian menetapkan hukum secara adil. Maka inilah prinsip yang pertama dan utama. Maka ketika orang di dalam menetapkan hukum secara adil, maka berarti dia telah menetapkan hukum sesuai dengan agama. Tapi sebaliknya, kalau dia menetapkan hukum dengan sewenang-wenang, dia menetapkan hukum tidak amanah, dia membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, berarti dia telah menyalahi perintah agama. Mungkin maksudnya kalau misalnya hakim kan membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti, kemudian kita juga punya aturan perundang-undangan, itu yang kemudian mana harus dipilih tadi, mungkin maksudnya pertanyaan tadi ya Pak Ustadz ya. Semua agama mengajarkan kebaikan, mengajarkan berbuat adil. Benar. Iya, di negeri kita kan ada perundang-undangannya yang sesuai dengan perundang-undangan di negeri kita. Maka selama itu memang memiliki prinsip-prinsip kebenaran, berarti sesuai dengan ajaran agama. Ada prinsip-prinsip keadilan, misalnya harus menetapkan sesuatu dengan adil. Maka itu adalah prinsip-prinsip agama. Termasuk di dalam menetapkan hukum, tidak boleh menyimpang atau tidak boleh beras sebelah. Misalnya karena dia seorang penguasa, karena dia memiliki jabatan yang tinggi, lalu dibenarkan. Ada sebuah riwayat yang sangat indah, bahwa ketika Rasulullah SAW berhadap atau menyatakan kepada para sahabat, melihat bahwa kehancuran pada umat-umat terdahulu, apa yang beliau katakan? Karena prinsip keadilan itu ditinggalkan. Apa kata beliau? Innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang dapat membinasakan umat-umat bangsa-bangsa sebelum kalian adalah karena tidak menerapkan prinsip keadilan. Idza saraqa fihim asy-syarifu tarakuhu, apabila orang yang memiliki jabatan tinggi mencuri misalnya, korupsi misalnya, melakukan sebuah kesalahan, mereka tidak menetapkan hukum, mereka tinggalkan. Karena ini seorang penguasa atau seorang pemimpin atau seorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Tapi sebaliknya, wa idza saraqa fihim ad-dha'if, tapi kalau ada rakyat jelata, rakyat biasa mencuri, melakukan pelanggaran, aqamu alaihi al-hadda, mereka menetapkan hukum. Berarti di sini mereka tebang pilih. Kalau seorang penguasa melakukan pelanggaran tidak diberikan hukuman, kalau rakyat jelata melakukan pelanggaran diberikan hukuman. Ini menyebabkan sebuah kehancuran
kehancuran sebuah bangsa. Apa kata Nabi? Lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak beliau itu mencuri, apa kata beliau? Beliau akan potong tangannya. Apa artinya? Beliau tetap menetapkan sebuah hukum. Maka dalam agama mesti ada sebuah prinsip. Yang pertama ada prinsip keadilan, dan yang kedua juga harus equal before the law. Harus ada kesamaan, kesetaraan ya. Kesetaraan dalam hukum. Tidak boleh membeda-bedakan di dalam menetapkan hukum. Baik. Terima kasih Pak Kiai. Ya, karena begitu beratnya tugas seorang hakim, maka tadi beberapa pesan yang sudah disampaikan Pak Kiai semoga menjadi bahan renungan kita juga pagi ini, agar para hakim kita tidak masuk dalam kategori hakim yang jahat. Amin. Yang melakukan dosa-dosa besar. Amin. Terima kasih sudah hadir di studio kami pagi ini. Dan demikian tadi dialog agama Islam bersama Kiai Haji Arif Rahman Hakim. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok pagi. Dan tetaplah bersama Pro 3 RRI Indonesia Pagi terus berlanjut. Kami akan hadirkan informasi-informasi terbaru untuk Anda. Suara Identitas Keindonesiaan.